Sejak Republik Indonesia berdiri, sudah ada lebih dari 25 orang yang pernah menduduki posisi tertinggi di tubuh Polri. Rata-rata, jabatan Kapolri hanya bertahan 3 hingga 4 tahun. Rekor terlama masih dipegang oleh Raden Said Sukanto, Kapolri pertama Republik Indonesia, yang menjabat selama 14 tahun 2 bulan setelah kemerdekaan. Di sisi lain, sejarah juga mencatat masa jabatan tersingkat. Pada tahun 2000, Jenderal Polisi Rusdiharjo hanya menjabat sekitar 8 bulan sebagai Kapolri. Artinya, dalam tradisi reformasi, jabatan Kapolri bukanlah kursi yang lama diduduki. Dan justru karena itulah, ketika satu nama bertahan jauh lebih lama dari kelaziman, pertanyaan politik pun tak terhindarkan. Di titik inilah nama Lisio Sigit Prabowo menjadi menarik. Dia adalah Kapolri ke-25 dalam sejarah Republik, menjabat sejak Januari 2021 hingga hari ini. Setelah melampaui rata-rata masa jabatan Kapolri di era reformasi. Bukan yang terlama dalam sejarah Republik, tetapi cukup panjang untuk mengganggu pola. Dan setiap pola yang terganggu selalu menyimpan cerita di baliknya. Nama itu adalah Lisio Sigit Prabowo, lahir di Ambon, Maluku, 5 Mei 1969. Lulusan Akpol 1991, karirnya melesat bukan tanpa jejak. Publik mengenalnya saat menjabat Kabareskrim Polri. Di bawah komandonya, turunan kelas kakap Joko Chandra akhirnya ditangkap setelah 11 tahun menghilang. Kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung juga ditangani, 11 tersangka ditetapkan. Rekam jejak ini membangun satu citra tegas, rapi, dan loyal pada garis komando. Namun sebelum semua itu, ada satu posisi kunci. Tahun 2014 hingga 2016, Lisio Sigit adalah ajudan Presiden Joko Widodo. Dari sinilah karirnya seperti dipercepat. Kapolda Banten, Kadif Propam Polri. Lalu pada 2019 ia dipercaya menjadi Kabareskrim. Dan pada Januari 2021, Presiden Jokowi mengajukannya ke DPR sebagai calon tunggal Kapolri. Fit and proper test, lolos aklamasi tanpa perlawanan berarti. 27 Januari 2021, Lisio Sigit resmi dilantik. Ini Januari 2026, dengan usia pensiun 58 tahun yang baru tiba pada 2027. Lisio Sigit berpotensi mencetak rekor sebagai Kapolri terlama di era reformasi. Bukan terlama dalam sejarah Republik, tetapi cukup lama untuk mengganggu pola. Dan setiap pola yang terganggu selalu menyimpan cerita di balik layar. Tapi disinilah masalahnya. Secara konstitusi, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri adalah hak prerogatif Presiden. Prosedurnya sederhana. Pilih satu nama, ajukan ke DPR, lalu lantik. Namun dalam praktek politik hari ini, proses itu terkesan menjadi arena tawar-menawar kekuasaan. Jabatan Kapolri bukan lagi sekedar jabatan. Ia menjadi bargaining chip di balik layar tarik-menarik terjadi. Elit politik, ketua umum partai koalisi, oligarki ekonomi, dan para pemilik kepentingan keamanan semua punya satu kepentingan yang sama. Kapolri jangan diganggu. Atau lebih tepatnya, Kapolri harus tetap bisa mengamankan stabilitas, mengamankan bisnis, bahkan mengamankan mesin politik. Tekanan tidak selalu datang dalam bentuk ancaman terbuka. Kadang cukup dengan sinyal, mengganjal RUU di DPR, mengerem dukungan politik, atau memainkan isu keamanan di daerah. Pesannya jelas, salah memilih Kapolri, stabilitas bisa terganggu. Disinilah istilah deep state sering muncul, spekulatif, mungkin, tapi terlalu sering dibicarakan untuk dianggap fiksi semata. Maka ketika pergantian Kapolri tak kunjung terjadi, ketika masa jabatan terus melewati kelaziman, muncul satu kesimpulan di ruang publik. Presiden terlihat lemah, bukan karena tak punya kuasa,
tapi karena kuasa itu terikat oleh ongkos politik yang terlalu mahal. Secara hukum, presiden berkuasa penuh, namun secara realitas, kekuasaan itu terkunci oleh koalisi, faksi, dan kepentingan ekonomi. Ironisnya, seorang jenderal pasukan khusus yang ditempa di kawah Chandra di Muka belum tentu lebih berkuasa dibanding tukang-tukang yang lain yang lihai bertahan di lorong-lorong politik. Memalukan, mungkin, tapi begitulah politik bekerja. Pertanyaannya sekarang satu, apakah Listio Sigit Prabowo bertahan karena prestasi atau karena ia terlalu penting untuk diganti? Jawabannya ada di balik layar kekuasaan, dan layar itu tidak pernah benar-benar transparan.